Kenapa laporan keuangan bulanan penting banget buat keputusan bisnis? Sudah usaha mati-matian tapi kok profit nggak kelihatan ya? Mungkin masalahnya ada di sini, laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan itu bukan sekedar angka, tapi kunci buat keputusan bisnis yang lebih baik. Biar bisnis nggak cuma jalan di tempat, tapi berkembang sesuai tujuan kita. Mengapa laporan keuangan bulanan penting untuk bisnis? Jadi, kenapa laporan keuangan bulanan ini sangat penting? Mungkin ada yang berpikir, buat apa bikin laporan tiap bulan? Toh bisa sekali setahun aja. Tapi tanpa laporan bulanan, kita seperti nyetir mobil tapi tanpa GPS. Kita mungkin tetap jalan, tapi arahnya nggak jelas. Dengan laporan keuangan bulanan, kita bisa lihat seberapa efektif strategi bisnis yang sedang dijalankan. Disinilah kita bisa tahu mana yang lagi menghasilkan, mana yang perlu perbaikan, dan kapan harus mengambil keputusan penting. Laporan keuangan bulanan itu terdiri dari 3 komponen utama: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Setiap komponen punya cerita sendiri. Misalnya di neraca kita bisa lihat aset dan kewajiban. Lalu di laporan laba rugi kita lihat pendapatan versus biaya. Dari situ kita bisa tentukan apakah kita sudah di jalur yang benar atau justru butuh strategi baru. Bayangkan sebuah bisnis kecil yang baru aja jalan 6 bulan. Pendapatan ada, tapi kok uang kas terus menipis? Saat kita lihat laporan keuangannya, ternyata biaya operasional tinggi banget, sementara pemasukan belum stabil. Nah, dari sini kita bisa ambil keputusan mungkin memangkas biaya yang nggak perlu atau fokus di pemasaran supaya pemasukan bisa naik. Kita sering banget dengar cerita bisnis yang tiba-tiba kolaps, padahal kelihatannya baik-baik aja. Salah satu penyebabnya adalah keputusan yang dibuat tanpa laporan keuangan bulanan. Analisis tiap bulan ini seperti kontrol rutin buat kesehatan bisnis. Kita bisa lebih cepat mendeteksi risiko dan masalah. Misalnya, kalau tiap bulan ternyata ada utang yang membengkak, bisa langsung ditangani sebelum jadi lebih parah. Kalau laporan keuangan bulanan kita rapi, kita punya data akurat buat rencana strategi jangka panjang. Data ini nantinya jadi patokan buat semua keputusan besar. Misalnya, kita mau buka cabang baru atau ekspansi. Data laporan keuangan bulanan bakal bantu kita tahu kapan waktu yang tepat, berapa modal yang aman buat dipakai, dan strategi apa yang paling cocok. Intinya, kita nggak asal buat rencana, tapi berdasarkan fakta. Efisiensi adalah salah satu kunci keberhasilan bisnis. Dari laporan bulanan, kita bisa lihat biaya operasional, gaji karyawan, biaya bahan baku, dan pengeluaran lainnya. Dari situ kita bisa tahu mana biaya yang perlu dipertahankan, mana yang bisa ditekan. Kadang tanpa disadari, biaya-biaya kecil yang nggak terlalu penting bisa membuat beban operasional membengkak. Dengan laporan ini, kita bisa review efisiensi operasional setiap bulan. Contoh efisiensi operasional. Misalnya, ternyata di laporan terlihat biaya listrik naik terus. Kita bisa cek apakah ada mesin yang boros energi atau mungkin peralatan yang sudah waktunya diganti dengan yang lebih hemat listrik. Dari sini kita bisa buat keputusan buat hemat biaya jangka panjang. Kita tahu bahwa cash flow adalah nyawa bagi bisnis. Laporan bulanan bisa kasih gambaran jelas tentang arus kas baik pemasukan maupun pengeluaran. Dengan begitu, kita tahu kapan arus kas positif dan kapan perlu langkah lebih bijak dalam mengelola uang yang ada. Laporan ini jadi alat buat mencegah kita dari krisis keuangan yang nggak perlu. Contoh cash flow. Misalnya, bulan ini pemasukan besar, tapi bulan depan ada tagihan supplier yang jatuh tempo. Kalau kita nggak awasi arus kas secara bulanan, bisa-bisa cash flow kita kempes pas lagi butuh-butuhnya. Jadi dari laporan ini kita bisa lihat dan prediksi kapan harus mengatur arus kas lebih ketat. Setiap bisnis pasti punya budget kan? Tapi tanpa laporan bulanan, budget itu cuma jadi angka yang diawang-awang. Dengan laporan, kita tahu apakah budget masih sesuai dengan rencana atau perlu disesuaikan. Misalnya, kalau ternyata biaya pemasaran naik dari yang dianggarkan, kita bisa lakukan penyesuaian dan pertimbangkan strategi pemasaran yang lebih efisien. Mungkin banyak yang berpikir bikin laporan bulanan ini susah dan makan waktu. Tapi sebenarnya dengan pola yang konsisten, ini bisa jadi lebih mudah dari yang dibayangkan. Langkah awalnya, siapkan template sederhana dulu yang mencakup aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Biar nggak terlalu ribet, kita bisa mulai dari pengeluaran dan pemasukan yang utama dulu. Baru nanti secara bertahap bikin laporan yang lebih lengkap.
Sekarang banyak banget aplikasi yang bisa bantu kita bikin laporan keuangan bulanan dengan mudah. Bahkan ada yang gratis. Aplikasi seperti ini bantu kita buat catatan yang rapi dan terstruktur. Dengan bantuan teknologi, nggak ada lagi alasan buat nggak bikin laporan keuangan bulanan. Laporan ini nggak cuma jadi angka di atas kertas, tapi bisa mengubah jalannya bisnis kita. Contohnya dengan laporan bulanan, kita bisa tahu apakah saat ini saat yang tepat buat berinvestasi di alat baru atau justru menambah tenaga kerja. Semua keputusan ini bakal lebih terarah dengan laporan yang jelas. Laporan keuangan bulanan ibarat jendela untuk melihat performa bisnis secara transparan. Tanpa laporan ini, kita seperti berbisnis dengan mata tertutup. Susah melihat apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan punya laporan keuangan bulanan yang baik, keputusan bisnis kita bisa lebih bijak, terukur, dan membawa hasil yang lebih maksimal. Jadi, buat kalian yang merasa bisnisnya jalan di tempat atau bingung kenapa profit nggak sesuai ekspektasi, yuk mulai buat laporan keuangan bulanan. Sekarang waktunya kita lebih bijak dalam mengelola bisnis dengan data yang akurat. Gimana? Siap buat laporan bulan depan?